Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi lanjutan di budidaya merpati pada tatap muka kedua ini, akan kita diskusikan materi lanjutan terkait dengan pakan. Pada tatap muka sebelumnya, kita sudah mendiskusikan kaitannya dengan karakteristik, ciri-ciri, tingkah laku dasar, dan manajemen perkandangan. Maka selanjutnya kita mulai masuk pada aspek pakan. Untuk mengetahui tentang aspek pakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu secara umum bagaimana perilaku makannya dan bagaimana cara teknis pemberiannya. Yang pertama, kafetaria. Kafetaria berarti bebas memilih. Nah, atau diberikan secara ad libitum atau bahkan terbatas. Untuk memahami ketiga konten ini, maka perlu mengetahui standar-standar kemampuan konsumsi dan kebutuhan gizinya. Kemudian, bentuk pakan. Secara umum kita perlu memahami ada standar bentuk utuh atau pecah, tepung, pelet, crumble. Tingkat kesukaan maksimal biasanya berada pada komponen bijian untuk merpati atau bentuk pelet. Nah, kemudian bagaimana bahan pakan, persyaratan gizi, dan pakan untuk squab itu yang akan kita banyak diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, kaitannya dengan perilaku makan, ada beberapa hal yang harus dimengerti, sehingga itu perlu untuk bisa mengatur porsi pakan harian. Ada hal yang unik. Pagi pasti makannya jumlahnya relatif banyak. Namun ternyata dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Palya et al, jumlah pakan yang dikonsumsi atau yang dikolek oleh merpati ini setiap 3 jam blok pada pada perbedaan siklus cahaya itu unik, di mana kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, sebagian besar koleksi makanan itu dilakukan 3 jam menjelang fase gelap. Jadi ini adalah fase gelap, ini adalah jumlah pakannya, number reinforcement, jadi food reinforcement. Kalau kita lihat illumination-nya, jadi apa artinya waktu dalam satu hari dan era-era pada saat mendekati kegelapan, atau mudahnya teknisnya bisa kita lihat pada waktu gelap yang ditandai dengan huruf ini atau panah ini. Pada saat ini reinforcement pada berbagai siklus yang ada circadian, sekian daylight gitu dan seterusnya, itu intinya pada perlakuan ini 3 jam menjelang fase gelap itu makannya luar biasa. Maka kita perlu mengadaptasi kebutuhan standar ini gitu. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Bentuk pakan, bijian dan pelet tadi lebih baik. Konsumsinya dipengaruhi oleh besar tubuh, bangsa, bentuk pakan, dan kondisi merpati. Kaitannya dengan bentuk tubuh atau kondisi merpati, nanti saya ada beberapa kajian terkait dengan bentuk paruh dan ukuran tubuh. Jika pakan berupa bijian, pasti kita membutuhkan tambahan berupa grade. Nah, grade-nya juga kita buat dari bahan-bahan yang tertentu. Mungkin pada saat kesempatan ini kita tidak bisa banyak mendiskusikan tentang detail kebutuhan energi, protein, dan sebagainya. Namun dari beberapa penelitian yang telah kami laksanakan, ada nanti kami sajikan pada bagian bawah sebagian contoh variasi formulasi ransumnya. Nah, kemudian untuk anak merpati dapat diberi pakan tiruan meskipun paling ideal disuapi oleh induknya karena adanya crop milk atau pigeon milk. Kapan anak merpati ini diberi pakan tiruan? Idealnya adalah selepas 2 minggu. Artinya dengan siklus masa tetasnya ditambah 2 hari periode sampai 3 hari periode bertelurnya, berarti 20 hari ditambah mengasuh 2 minggu, kira-kira 30 hari itu bisa disapih total sejak awal telur. Artinya 2 minggu disapih, setelah itu diberi pakan tiruan.
yang mungkin diharapkan nutrisinya setara dengan pigeon milk. Nah, grade-nya bagaimana? Grade-nya bisa dibuat dari berbagai komponen, kulit kerang, batu kapur, tepung tulang, garam, dan seterusnya. Atau secara umum kulit kerang dan garam dapur saja mungkin sudah relatif memenuhi syarat. Ini contoh bahwa pengaruh bobot tubuh, ukuran tubuh, atau bentuk tubuh itu ternyata berpengaruh terhadap pola konsumsi pakan dan tingkat agresivitasnya. Baru dari kaitan dengan perilaku makan. Ini ada dua tipikal, jadi kadang merpati itu kan dibudidayakan bukan hanya untuk performa terbangnya, tetapi kadang untuk estetik. Kalau kita lihat aspek estetik antara lain adalah jenis merpati yang memiliki paruh pendek, itu menjadi unik sekali. Kita bisa melihat minimum, maksimum kita bandingkan dengan ukuran standar ini, jadi dia sepertiga lebih pendek kurang lebih. Nah, itu membawa konsekuensi bobot tubuh atau ukuran tubuh yang menjadi relatif lebih kecil. Namun, seleksi itu kan kadang-kadang ada kepentingan tertentu. Seleksi pendek, tetapi tarsus length-nya ini relatif panjang. Jadi memang ada yang diseleksi untuk keperluan khusus kan gitu. Namun secara umum body size-nya menjadi pendek sehingga ukuran sayap dan sebagainya menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat initial live weight, ini kita lihat sampai average consumption, ini yang menarik bahwa konsumsi hariannya bisa lebih tinggi tetapi ternyata tidak efisien. Kalau kita lihat mengapa? Kita lihat ini. Waktu konsumsinya karena paruhnya kecil atau pendek menjadi lebih panjang. Akhirnya banyak energi juga terbuang karena merasa tidak maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Aggressive packing, ya, jadi ribut untuk ngusiri temannya dan sebagainya, ketidaktenangan itu menjadi 4 kali lipat dibanding yang normal panjang paruhnya. Kita bisa melihat panjang waktu makannya ini sangat berbeda nyata kalau dibandingkan. Aggressive packingnya juga lebih tinggi meskipun tidak berbeda nyata dari sisi frekuensi. Ya. Nah, ini contoh gambarnya kan menjadi unik ketika dia menjadi 30% totalnya lebih rendah ukuran paruhnya kalau diukur gitu ya. Meskipun ini tampak sangat ekstrim sekali gambarnya. Malah hanya sepertiganya gitu ya. Nah, kalau kita lihat data-data ini yang seperti tadi disajikan, aggressive packing-nya, frekuensi per menit. Kalau kita lihat berbasis grup pada trial yang berbeda, jadi ada 2 mekanisme trial, ini ternyata tetap konsisten, dia menjadi lebih lama aggressive packing. Artinya tidak merasa nyaman dia. Kemudian susut bobotnya menjadi lebih besar ketika ada fase pembatasan pakan, pembelian terbatas. Artinya memang ketika kita menghadapi pengelolaan atau manajemen merpati dengan tujuan yang berbeda, pasti harus bisa memfasilitasi kebutuhan secara berbeda. Manajemen secara berbeda termasuk manajemen pemberian pakannya. Kita bayangkan kalau merpati yang sudah kesulitan dengan ukuran paruh yang kecil ini mendapatkan pakan dengan tipikal mesh, itu akan menjadi lebih menderita, gitu ya. Nah, pada gambar di kiri kita bisa melihat log pertambahan bobot badan burung merpati. Kita melihat laju percepatan infleksinya ada pada minggu ke-2. Oleh karena itu, tadi kalau kalian mau melakukan produksi squab, itu harus lepas sapi minimal setelah saat dia melewati fase infleksi. Pada saat mulai melandai, ini kita bisa mengadaptasikan kepentingan nutrisi sesuai dengan ini. Artinya menjadi tidak se ekstrim ketika fase infleksi. Artinya fase infleksi ini membutuhkan nutrisi yang betul-betul cocok dan nutrisi yang tinggi. Idealnya dari mana? Dari induknya, karena keberadaan crop milk di samping induknya juga harus mendapatkan pakan dengan nutrisi yang ideal. Nah, kemudian pada fase saat dia mulai melandai inilah bisa diganti. Crop milk itu produksinya juga sudah mulai berkurang sehingga bisa diganti dengan pakan tiruan gitu. Nah,
Oleh karena itu, ada beberapa data itu ini juga kita bisa melihat bahwa karakteristik dressing percentage relatif terhadap bobot tubuh meskipun sudah mulai berkurang gitu, tetapi breast milk yield atau panenan dadanya yang menjadi komponen terbesarnya itu menjadi titik terbesar. Artinya titik panen ideal berada pada lebih dari 28 hari. Ini tergantung tipikal jenis merpatinya, kurang lebih 30 hari up sebelum fase terbang, karena begitu mendekati fase terbang bulunya komplit, maka arah pertumbuhannya menjadi berbeda dan ini sudah melandai sekali. Jadi titik idealnya 28 sampai 35 ini harus sudah terpanen. Kalau tidak berarti wasting feed resource, sumber pakan gitu ya. Artinya titik-titik ideal itu ada fase-fasenya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan leg meat yield, ini menunjukkan perubahan ukuran bahwa ternyata mungkin ukuran kaki itu sudah maksimal pada 14 hari, kan gitu. Tetapi dada tidak, kan gitu. Nah, abdominal fat yield, nah ini memang meningkat pada 28, mulai menurun pada ini. Ini artinya memang ada indikator-indikator tertentu bahwa kesiapan, kedewasaan berbagai organ itu menjadi berbeda pada setiap tahap pertumbuhan. Nah, yang perlu kita lihat, kita tuju adalah kita mau memelihara untuk kepentingan apa. Kalau untuk racing pigeon, ya mungkin kepentingannya berbeda. Tapi kalau kepentingannya squab, ini tadi yang menjadi contoh ideal kapan proses pemanenannya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa peak perkembangan ya antara head index, jadi kepala itu berukuran besar ketika baru menetas dan kemudian menjadi kecil pada umur yang lebih besar. Ukuran paru-paru demikian pula ada fase perkembangannya. Proventriculus, kita lihat saluran pencernaan berkembang 2 minggu pertama. Perkembangan saluran pencernaan harus distimuli oleh beberapa hal, antara lain adalah frekuensi, kemudian jumlah, dan kadar nutrisi. Yang ini menjadi susah kalau tidak diberikan secara natural oleh induk yang menyusui atau weaning. Istilahnya kalau merpati kadang masih disebut nursingnya weaning, gitu ya, karena mungkin ada produksi crop milk. Nah, komponen-komponen ini kita bisa menjadi indikator. Liver juga begitu, komponen aksesoris, gizzard. Gizzard titiknya mungkin pada 14 hari. Nah, kemudian jantung, spleen ini untuk sistem imun, dan liver ini 14 hari juga kurang lebih. Artinya titik-titik ini jangan sampai terganggu dengan kepentingan lain. Karena maksimalnya fase perkembangan awal itu akan mendukung perkembangan selanjutnya. Ini small intestine, fase-fase perkembangan lanjutannya. Ya. Nah, jadi A ini menunjukkan titik maksimal perkembangannya. Oleh karena itu jangan sampai terhambat. Ini contoh susunan ransum merpati. Kebutuhan standarnya 17% dengan energi metabolik 2884. Gitu ya. Nah, dari mana saja kita bisa mengcombine banyak itu ya. Jadi komponen utama tetap biji-bijian, tetapi supportingnya tidak akan bisa mencapai 17% tanpa kehadiran tepung ikan misalnya. Nah, itu contoh komponen ransum merpati. Tadi sempat disinggung tentang crop milk. Definisinya apa? Thickening nursing pigeon atau parent pigeon. Jadi pada bagian cropnya, jadi thickening nursing pigeon crop itu ya. Jadi pada bagian tembolok ya, itu jaringannya mengalami penebalan. Dan ini berawal selama proses proses mengeram atau incubation. Kalau kalian lihat gambar ini sekedar selingan. Kira-kira ini jantan apa betina? Pada tipe wild type atau tipe alami yang belum mengalami seleksi lanjut, kalau kalian melihat pada bagian hidungnya ini di atas lubang hidungnya yang geret-geret begini nih,
Ini pada tipe wild biasanya merupakan indikator maleness atau keperkasaan atau secondary sex karakter. Tetapi pada yang tipe-tipe setelah hasil cross, misalnya pada tipikal yang racing pigeon, jarang. Artinya belum tentu ada, gitu ya. Ini sekedar cerita bahwa ternyata memang dampak seleksi kepentingan untuk tertentu itu menjadi berdampak. Artinya kehilangan ciri khas alami atau perubahan ukuran tubuh tertentu itu menjadi dampak lanjutannya. Nah, kemudian kembali ke crop milk, memiliki fungsi untuk mensekresikan nutrien untuk menyediakan nutrisi ideal bagi squab. Ketika sudah menetas, crop milk akan disekresikan dari crop jadi seperti sel-sel yang luruh dan lepas dan ikut dilolohkan kalau bahasa Jawanya. Ya, ikut masuk bersama dengan pakan yang sudah disimpan sebelumnya pada tembolok untuk diberikan makan kepada squab. Nutritional benefit-nya similar. Jadi kurang lebih setara, hampir setara dengan mamalia. Susu pada mamalia. Dan keduanya diregulasi oleh prolaktin. Nah, oleh karena itu sebetulnya ada fase-fase tertentu yang mungkin pada pertemuan sebelumnya ditanyakan apakah mungkin molting dan sebagainya siklus hormonal itu menjadi diatur pada batasan tertentu untuk kepentingan nature sebetulnya lebih baik untuk tidak banyak diintervensi karena maka tergantung kembali lagi tujuan kita adalah apa? Produksi squab atau kepentingan lain. Dan biasanya standar intervensi pasti punya side negative effect. Kalau siklusnya berjalan normal ya akan baik. Tetapi bisa jadi kalau memang ada intervensi untuk memperpanjang misalnya fase racing dan sebagainya, membatasi aktivitas prolaktin dan sebagainya, maka tidak boleh berjalan terus-menerus, harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, maka akan menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap burung merpati yang kita pelihara. Prinsip dasar mekanismenya, prolaktin menstimulasi histologi, perubahan histologi yang berlanjut dengan proliferasi sel epitel pada bagian tembolok. Kemudian luruh untuk membentuk crop milk. Kompleks prosesnya bisa berasosiasi dengan transkripsi beberapa gen, JAK, STAT, WNT, signal pathway atau ANXL, CP35. Jadi kompleks. Jadi memang intervensi terhadap satu hormon, satu mekanisme produksi protein itu biasanya ini contoh bahwa untuk ini saja ada 3 gen yang berinteraksi kaitannya dengan untuk mensignal, memberikan sinyal bahwa produksi prolaktin itu harus dilakukan dan menghasilkan crop milk. Artinya kalau kita mengintervensi kinerja sebuah hormon, maka akan berpengaruh terhadap kinerja komponen-komponen lain di dalam tubuh. Ini perbandingan. Crop milk, susu sapi, susu manusia, pH, kita lihat pH-nya relatif lebih rendah, komponen dasar proteinnya lebih tinggi, 14%, lemak lebih tinggi, abu dan sebagainya, laktos tidak terdeteksi pada unggas. Itu yang berbeda dengan susu pada mamalia, ya. Nah, ini hasil penelitian dari rekan kami yang saat ini sudah purna. Protein 16%, 10% abu, ini berdasar basis standar proximate analysis. Nah, lamanya produksi crop milk. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kapan titik sapihnya untuk manajemen pemberian pakannya. Nih, anak merpati, susu tembolok semua, artinya crop milk semua, kemudian setelah 5 hari masih semua. Nah, setelah 7 hari, jadi rekan kami ini melakukan dissection. Jadi isinya tembolok itu sebetulnya apa saja.
Nah, setelah 7 hari mulai masuk ini jagung, susu. Jadi memang secara selektif merpati itu bisa menyeleksi bagaimana atau apa yang perlu dikeluarkan untuk anaknya. Itu luar biasa. Ini yang tidak bisa tergantikan. Ya. Kenapa 14 hari? Kita lihat bahwa setelah lepas dari 14 hari, itu relatif tadi. Produksinya mulai menurun, susunya sudah mulai sedikit, dan komponen-komponen lain mulai mendominasi. Ya, kita lihat perkembangannya. Ini yang menjadi dasar bahwa kita boleh melakukan pemberian pakan pengganti setelah fase 14 hari. Di samping pada beberapa literatur tadi yang saya sajikan, fase perkembangan maksimal saluran pencernaan sudah oke, artinya pencernaan sudah siap untuk menerima pakan. Oke, saya rasa itu yang kaitannya dengan manajemen pakan. Ada sedikit beberapa hal mungkin tambahan. Kalau terkait dengan racing pigeon, ada beberapa komponen yang perlu diseleksi untuk melengkapi saja. Jadi, kualitas breed pigeon itu ditentukan oleh fase mudanya. Saya hanya akan memberikan gambaran pada fase muda. Fase yang tua mungkin saat ini kita ada keterbatasan, artinya tidak kami sampaikan secara gamblang. Visualisasi kesehatan dan kekuatan itu harus menjadi faktor pembukti seleksi awal kaitannya dengan contagious disease. Artinya kita harus melihat burung-burung yang atau merpati yang sehat, yang memiliki ketahanan terhadap penyakit. Kemudian vigor, hasil cross atau personality, intelligence, kepandaian itu menjadi juga sangat penting untuk racing pigeon. Kenapa? Karena di dalam proses perlombaan dibutuhkan aspek kreativitas untuk bisa berinteraksi dengan berbagai komponen yang lain. Nah, termasuk kesuksesan cohabitation juga diperlukan. Jadi bagaimana bergaul, menata pergaulan di dalam flock itu juga penting. Artinya begini, sebagaimana pada tatap muka sebelumnya, tendensi untuk dominan juga akan membawa tendensi dominan ketika sedang pada saat terbang. Jadi akan ada follower, akan ada leader. Nah, untuk menjadi leader yang baik, vigor dan personality penting. Sementara intelligence ini juga menjadi kepentingan lanjut. Mengapa? Mari kita lihat pada yang berikutnya. Well, development-oriented skill are vitally important in gauging pigeons winning potential. Yang bisa, should be able, jadi artinya begini lanjutannya, bagaimana potensi menang itu menjadi lebih baik. Merpati-merpati yang memiliki kemampuan untuk bisa menentukan rute-rute terefisien, nah ini kan juga berdasarkan pengalaman, latihan, dan intelijensi. Itu akan menentukan cepat atau tidaknya bagaimana merpati tersebut kembali ke target tanpa delay. Oleh karena itu, aspek vigor personality, intelligence, ini menjadi komponen yang penting di samping faktor lain yang biasanya banyak dikerjakan oleh para hobiis merpati. Jadi bukan hanya masalah dilatih saja, kita memandang itu sebagai latihan kekuatan power, tetapi ada yang sering dilupakan yaitu aspek intelligence. Di samping faktor vigor personality. Karena merpati-merpati dominan itu pasti akan di depan, dan yang tidak dominan tidak berani berada di depan. Gitu. Artinya ini menentukan bagaimana pengambilan keputusan merpati kan itu ketika dia hendak kembali ke rumahnya atau ke pasangannya. Nah, fase muda yang seperti apa? Rearing phase. Nah, embrio yang lambat berkembang termasuk ketika sudah menetas, ini fase telur kan, berarti yang netasnya lambat itu harus dikaling. Artinya kita harus bisa mengetahui, selalu membuat catatan kapan induk mulai mentaskan telurnya, mulai bertelur. Kemudian
kapan waktu ideal dia harusnya sudah menetas, dan kita bisa memperhitungkan itu. Kemudian physical abnormalities or delay in physical development such as delay growth and development of feather quality and body size are reason to call a bird. Jadi begini, kalau ada abnormalitas atau keterlambatan perkembangan tubuh atau bulu yang kualitasnya misalnya tidak baik, ini juga alasan untuk mengkaling burung gitu ya. Jadi artinya kalau ada ketidaknormalan sejak awal ya dikaling saja gitu, karena nantinya tidak akan maksimal. Normalnya squab, jadi piye itu sudah harus bisa mulai terbang pada umur 5 minggu. Kalau ada keterlambatan dan itu ekstrim, berarti harus dikaling. Dan hobiis juga harus bisa mengamati. Kalau dia mulai terbang bersama-sama, kita harus bisa mengamati masing-masing individu. Nah, yang ideal bagaimana? Youngster atau yang merpati muda akan dapat menemukan air dan pakan. Dan ketika sudah menemukan pakan dan air, dia tidak malu-malu, tidak ada kebimbangan untuk segera makan dan minum. Ini kan artinya skala pengambilan keputusan, kan begitu, termasuk dalam posisi terbang nantinya. Dan misalnya ini menjadi tanda yang tidak terlalu baik kalau dia lambat untuk belajar terbang atau mengatur posisi terbang dan sebagainya. Ini berarti harus dikaling. Hal yang sama juga bisa ketika bagaimana dia menemukan tenggeran atau perch di dalam loft. Nah, kita perlu mengidentifikasi merpati yang mana yang berani, yang paling mudah, atau yang sering berada pada spot-spot yang luar biasa, yang paling banyak disukai. Artinya dia berani menunjukkan identitasnya, berani mendominasi gitu. The one that are chased away from the food source or ideal bird should be called. Ini kan artinya yang dikejar lari terus, diusir terus, itu ya dikaling karena dia tidak akan menjadi komponen yang dominan. Namun dominan ini kan relatif. Kemarin minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, yang sudah kita diskusikan kaitannya dengan bagaimana komposisi ideal antara induk, kemudian kelompok yang muda. Ini ada rasio yang ideal. Selama memperhatikan rasio yang ideal dan kita bisa menyeleksi antara yang muda, maka preferred spot, kemudian pakan dan sebagainya, itu kita bisa meneliti, kita bisa memilah mana yang terbaik. Kemudian yang terakhir untuk kaitannya seleksi, young pigeon that have a wet eye, yang memiliki mata basah, kemudian bronzere, ini kalau kita lihat ini lingkarannya yang memiliki warna ini karena berkaitan dengan abnormal, biasanya kondisi yang tidak normal, kondisi kesehatan yang tidak normal atau abnormal physis. Even this pigeon recover quickly, jadi seandainya dia bisa sembuh selanjutnya, itu biasanya tidak akan maksimal karena sejak kecil sudah mengalami defek. Mengapa mengalami defek? Kalau kita lihat gambar ini. Pada bagian mata itu biasanya ketika ada masalah bagian serinya itu biasanya berkaitan dengan defek kaitan dengan respiratory system. Nah, respiratory system ini komponen yang penting pada saat fase terbang. Maka ya ini kalau ada pilihan ini harus dibuang saja, artinya tidak masuk terseleksi pada fase yang baik-baik gitu ya. Kalau kita lihat breeder, kata Pak penulisnya ini, breeder yang sukses itu bukan yang hobi untuk memberi atau membeli merpati-merpati juara, tetapi bagaimana dia meningkatkan kualitas pada loftnya, pada grup-grup rumah sarang yang dia seleksi dengan baik dan bertahun-tahun, maka akan mencapai titik keberhasilan yang
baik, tapi tidak terburu-buru membeli yang pokoknya harganya mahal. Tapi memang itu kasuistis. Kalau mau cepat ya dibeli seperti itu. Tapi kelemahannya adalah track record tidak selalu terjamin dengan baik. Maka tadi sejak awal kita perlu melakukan pencatatan. Seleksi ini kita catat, ini dari induk mana, kemudian hasil yang keberapa, anak yang keberapa, apakah ada perbaikan, sehingga itu menjadi mekanisme untuk kita juga mengkaling induk. Induk yang baik performanya belum tentu menghasilkan anak yang baik. Oleh karena itu butuh 2 langkah. Artinya satu seleksi pada induk dan yang kedua seleksi pada anak. Seleksi induk kaitannya dengan kemampuannya untuk menurunkan karakteristik fisik yang ideal. Tapi kalau pada anak berarti perkembangan fisiknya atau karakternya. Nah, kalau induk bagus, terbangnya bagus tapi tidak bisa melakukan misalnya memberikan keturunan yang baik, ya percuma kan gitu. Ya. Oke. Ini contoh-contoh tipikal bulu-bulu yang harus diseleksi. Ini kalau udah seperti ini karakter tumbuhnya, ini tidak akan maksimal untuk racing pigeon. Demikian pula ini contour feather missing. Ini cirinya kalau sudah kehilangan warna glowingnya atau shiny-nya, itu ya berarti harus segera hati-hati untuk melakukan seleksi. Jadi yang ideal ini misalnya pada bulu sebelah kiri ini tidak bergelombang, yang lurus, rapi gitu ya. Kemudian tulangannya besar, tulang bulu ya, itunya menjadi besar dan kuat. Itu menunjukkan potensi terbang yang maksimal. Ini sedikit pengenalan saja. Molting dan performance. Ada beberapa istilah LAR. LAR itu sisa bulu yang masih utuh, belum berganti. Maka kalau kita lihat, ini LAR 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini LAR 7. Ini belum rampas, masih kecil, karena belum berganti semua. Yang ini LAR 7. Persamaan perbedaannya dari mana? Kalian bisa lihat bulu. Warna bulunya ini menjadi relatif lebih seragam pada yang tidak seragam. Ada perbedaan pada yang belum rampas, sementara yang sudah rampas menjadi lebih sewarna. Ini sudah rampas. Nah, itu satu itu. Kemudian LAR ini ternyata menentukan kaitannya dengan fase molting. Itu ya. Ini ada gambaran. Ini sebetulnya LAR 3 yang tersisa 3, tapi tidak begitu jelas. Bulu-bulu yang lebih berganti, yang sudah berganti biasanya warnanya ada tendensi lebih cerah karena kepekatan warnanya berkurang dengan semakin tua, warnanya lebih pudar gitu ya. Tapi tergantung umurnya. Kalau umurnya masih umur peaknya pada fase di bawah 3 tahun mungkin tidak terlalu tampak. Itu yang harus hati-hati kalau kalian membeli burung dara gitu ya. Kalau ini LAR 7 dewasa, ini warnanya sudah sama, kita lihat ya. Nah, siklus pergantian, kalau kaitannya dengan LAR atau pergantian bulu atau fase rontok bulu ini, ada kaitannya dengan performa. Performa maksimal adalah ketika sudah mencapai bulu yang komplit, kan gitu. Nah, artinya fase LAR 8 itu biasanya mencapai titik maksimalnya. Artinya bulunya bagus gitu ya. Nah, biasanya peaknya ditandai dengan fase LAR 8, 9, 10. Itu maksimal performanya. Nah, namun demikian pada fase puncak itu atau LAR itu biasanya, nanti mohon dikoreksi ya pada diskusi kalau ada yang salah, siklus pergantian puncak ke puncaknya itu, puncak jadi 10 LAR itu sempurna, itu biasanya berjalan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Dengan fase pergiliran 1,5 bulan, pergantian bulu, bodol bulu, bodol bulu, bodol bulu itu. Lepas bulu. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi masa lomba dan perbedaan
harga. Biasanya kan begini, lomba banyak dilakukan kalau misalnya seperti di Indonesia pada musim panas misalnya. Karena musim hujan biasanya terkendala dengan hujan. Kalau kalian menemukan yang pada saat fase puncaknya misalnya pada bulan Juni, berarti tahun berikutnya puncaknya Juni lagi. Berarti itu harganya mungkin akan lebih mahal karena lomba mungkin banyak dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut pada fase musim kemarau. Sebaliknya, kalau kalian ketemu individu yang atau burung merpati yang puncaknya pada musim hujan, ya biasanya seterusnya akan seperti itu. Artinya pada saat bulan Juni baru mungkin ada di lar 4, 5, 6, kan gitu. Lah berarti tidak berada pada fase puncak. Padahal misalnya pada lar 5 dia harus istirahat, rontok bulu, bahkan beberapa dicabut ekornya. Artinya ada variasi harga antara masa puncak ketika banyak fase kompetisi, misalnya pada musim kemarau, dan fase musim hujan, itu pasti menjadi mungkin lebih rendah. Nah, ini ada beberapa komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam budidaya merpati kalau kepentingannya untuk racing pigeon. Nah, menutup kajian kita, ada beberapa penyakit. Ini saya salah tulis, disease. Nah, penyakit yang sering melanda atau menyerang pada merpati biasanya trichomoniasis atau sering disebut gomen kalau orang di Jawa Tengah atau goham. Nah, biasanya seperti sariawan kalau orang itu. Tapi prinsipnya terjadinya bukan hanya pada mulut, bisa memanjang sampai ke keluarga pada beberapa kasus. Nah, penyebabnya apa? Sebetulnya trichomoniasis itu kan protozoa yang bisa ada di lingkungan pemeliharaan setiap saat. Biasanya dengan melemahnya pertahanan tubuh seperti pada kelelahan, misalnya kompetisi tanpa istirahat, makanya tadi perlu istirahat, itu akan mudah menyerang. Gitu. Kalau sudah menyerang, ya itu yang terjadi itu. Tembolok tidak turun, kemudian bulunya kering atau penguin postur agak tegak diangkat misalnya, tapi tidak sehat gitu ya. Beberapa standar penanggulangannya dengan metronidazole. Ini yang di Indonesia banyak, atau di luar biasanya ronidazole. Dengan komponen aktif itu biasanya bisa. Tapi repotnya karena ada penurunan daya tahan tubuh, paramyxovirus dan sebagainya seperti ND kadang ikut menyerang. Nah, ini pada gambar kanan bawah itu ketika dikombinasikan dengan virus lain seperti herpes. Oleh karena itu, sistem imun ini menjadi komponen yang paling wajib kita jaga. Jadi, kuratif itu tidak ideal. Vaksinasi juga mungkin itu second way. Jadi second alternative way. Yang baik ya kita harus bisa menjaga stamina, kondisi merpati kita. Nah, detail beberapa penyakit lain nanti saya tuangkan itu menjadi tugas untuk kalian. Untuk bisa merangkum dan bagaimana cara mengatasinya. Termasuk parasit yang sering menyerang pada merpati. Ini gambaran saja seperti roundworm, cacing gilit itu sering menyerang pada merpati. Ini adalah feces merpati atau ekskreta merpati, dan beberapa kutu seperti tungau, saplak, dan kutu. Nah, ini sering ada. Ini yang B ini kadang malah sangat mengganggu, ya. Biasanya mengganggunya terutama di bagian leher atau urofigial yang dekat kelenjar minyak. Nah, bagaimana membasminya? Ya dengan kandang yang bersih, kemudian mungkin dengan semprotan tertentu. Nah, oleh karena itu sebetulnya faktor kebersihan, sanitasi, dan biosecurity tetap penting meskipun pada komponen pemeliharaan aneka ternak unggas. Saya rasa itu mengakhiri tatap muka kita pada hari ini. Ini tugas yang harus kalian selesaikan. Buatlah review ringkas tentang beberapa penyakit dan parasit yang sering menyerang pada merpati dan bagaimana penanggulangannya. Silahkan dikumpulkan pada folder tugas Teams maksimal untuk minggu yang berikutnya. Ya, kalau kebetulan pada tatap muka ini pada
tanggal 7, tepatnya jam 12 siang, sebelum kegiatan ujian tengah semester. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Seperti biasa, kita lanjutkan tatap muka ini pada sesi diskusi. Saya akan membuka sesi diskusi 15 menit pada jam perkuliahan yang sudah terjadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.